Shalom. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mempersiapkan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Saat teduh, kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang baru setiap hari. Hari ini kami datang dengan hati yang terbuka untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pada saat ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Buat kami semakin peka akan hadirat-Mu dan membuat kami bisa bahagia di dalam hadirat-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkaulah yang terus menuntun kami selama ibadah ini berlangsung. Nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu selama acara ibadah ini berlangsung. Dan kami serahkan pikiran kami, setiap yang ada dalam diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Sungguh bersuka cita hari ini kita boleh beribadah bersama di ibadah sore GKI Bogor Baru. Hari ini kita hadir bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan dan kebaikan kita, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang setia memelihara hidup kita sampai saat ini. Untuk itu, mari kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ibadah hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Gratitude that changes you. Bersyukur yang mengubahkan hidup. Lukas 17 ayat 11-19 mencatat kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, tetapi coba ada yang bisa tahu berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus? Hanya satu. Tetapi hanya satu yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bukan karena yang 9 lagi tidak disembuhkan. Akan tetapi karena dia yang satu ini menyadari sumber pertolongannya dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Oleh karena itu, boleh kita sampaikan ke rekan kiri, ke rekan kanannya, mari bersyukur kepada Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan banyak permohonan, meminta pertolongan, jawaban, jalan keluar, bahkan keajaiban. Tetapi hari ini, mari kita datang terlebih dahulu dengan hati yang bersyukur. Bukan karena hidup kita tanpa masalah, semua orang punya masalah. Tetapi karena kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan kita. Kasih Tuhan lebih kuat dari dosa, lebih besar dari kegagalan, lebih dalam dari luka, dan lebih setia dari segala hal yang pernah kita temui di dunia ini. Kasih itu yang menemukan kita saat kita tersesat, kasih itu yang menyelamatkan kita saat kita tak berdaya, dan kasih itu pula yang memulihkan kita saat kita hancur. Mari kita berdiri dan naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman, ku naikkan syukurku. Sambil tersenyum, mari kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dengan senyum yang indah di pipi teman-teman, Bapak Ibu semua, dengan semangat kita kembali katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas setiap hidup kita. Sejauh timur dari barat, demikian pula dijauhkannya daripada kita setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Dengan keyakinan akan kasih dan pengampunannya itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Mari kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah menjauh karena kelemahan kami. Engkau tidak pernah menolak kami meski kami sering jatuh dalam kegagalan. Sebaliknya, Engkau selalu mengampuni dan senantiasa mengasihi. Itulah yang terus menyadarkan kami ya Bapa, akan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Sebab ketika kami mengingat kasih-Mu, kami juga mengingat pengampunan yang Kau berikan. Kami tidak mau menyerah pada keadaan kami ya Tuhan. Kami tidak mau terikat pada kelemahan kami. Tetapi kami memilih untuk bangkit dan terus berharap kepada-Mu. Sebab Engkau setia, Engkau baik, dan kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang memulihkan. Kembali kita menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri,
pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menenangkan hati dan menyadari bahwa kita hadir di tempat ini bukan sekedar untuk mengikuti ibadah, tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita datang bukan membawa kehebatan diri, tetapi membawa kerendahan hati, sebab kita sadar, ku ada sebab anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kalau hari ini kita masih bisa memuji, masih bisa berharap, masih diberi kesempatan untuk belajar dan dibentuk oleh Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia-Nya. Firman Tuhan hari ini hanya akan memberi dampak bila hati kita lembut dan siap menerima. Ketika kita datang bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran, Lord Jesus, I am here because of your grace. Dengan kerendahan hati, mari kita naikkan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari bersama-sama kita berdoa.
Hanya karena anugerah-Mu Bapa kami ada, hanya karena anugerah-Mu saat ini kami boleh hidup dan mengecap segala kebaikan-Mu. Hanya karena anugerah-Mu dalam Kristus, maka pengampunan dan keselamatan serta hidup baru ada dalam kehidupan kami. Maka biarkanlah kami terus hidup dalam anugerah-Mu, sehingga kami terus boleh melangkah dan terus boleh memuliakan Engkau. Teguhkanlah anugerah-Mu dalam kehidupan kami melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca, sehingga setiap langkah kaki kami adalah langkah iman dalam anugerah-Mu. Sehingga dalam setiap langkah iman dalam anugerah-Mu itu kami boleh senantiasa memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sungguh sapalah setiap kami Tuhan, ubahkan kami dan perbaharui hidup kami. Dalam Kristus yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kami berdoa. Amin. Selamat sore semuanya. Oke, mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, dan kita akan melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, dan kemudian kita juga berefleksi apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita ubah, sehingga melalui kebenaran firman yang kita baca, kita renungkan, kita pahami dan kita mengerti, kemudian kita juga memiliki sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita memperhatikan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan merenungkan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia, menurut penelitian, 99% disebabkan oleh tidak adanya rasa bersyukur dalam hidup. Contoh sederhana, sama-sama mendapatkan nilai A, ada orang yang menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Sehingga ia bersyukur, ia bersuka cita, ia mengabarkan kepada orang tuanya dan berbagi. Ada yang menganggap itu biasa saja. Ada seseorang yang tergesa-gesa kemudian bisa mendapatkan kendaraan pada waktunya dan tidak terlambat. Ia mengaku itu sebagai yang luar biasa, sehingga mukanya berbinar, ia bercerita dengan luar biasa. Yang lain menganggap, "Kamu lebay banget sih, itu kan hal biasa." Ada yang ketika awal bulan mendapatkan kiriman orang tuanya 300.000 dan dia, "Terima kasih Tuhan, terima kasih." Ada yang mengatakan, "Aduh, saat gini mau buat apa ya? Sekali nongkrong habis." Dan benar Bapak Ibu dan Saudara terkasih, permasalahan yang utama dalam kehidupan manusia 99% adalah tidak adanya rasa bersyukur dalam hidup. Tidak ada rasa bersyukur dalam hidup inilah yang menyebabkan hidup manusia itu menghadirkan begitu banyak masalah. Mengapa? Karena ketika tidak ada rasa bersyukur dalam hati, maka yang ada adalah keluhan. Maka yang ada adalah omelan. Maka yang ada adalah rasa tidak puas. Maka yang ada adalah apa lagi? Mengeluh, omelan, tidak puas, apa lagi?
bahkan marah, bisa kecewa. Hal yang sering kali membuat saya sedih adalah ketika melihat anak saya begitu. Kalau yang besar itu awal bulan, kalau yang kecil itu mintanya awal minggu. Setiap minggu saja Pak. Dia tahu kelemahannya adalah ketika uangnya banyak itu maka kemudian apa yang bisa dibeli dengan cepat. Begitu. Maka dia minta setiap minggu. Seringkali dia gitu, Pak bisa ditambah enggak? Loh kok ditambah? Enggak cukup. Maka itu akan membuat saya sedih begitu. Dan saya mengatakan, nak, cukup atau tidak, itu diawali rasa bersyukur dari hatimu. Bersyukur seperti apapun kalau saat gini enggak cukup, Pak, begitu. Nah, kalau kamu bilang kamu enggak akan cukup, kamu tidak akan pernah mencukupkan diri dan tidak akan pernah cukup. Terus, awali segala sesuatu dengan terima kasih Tuhan. Bersyukur orang tuamu masih bisa memberi kamu secara rutin. Kemudian saya bercerita Bapak Ibu dan Saudara terkasih, suatu hari ketika kami kuliah begitu, kami mendapati kabar dari ibu asrama. Kalian tidak tahu ya? Apa Bu? Ada salah satu teman kalian yang 6 bulan itu tidak mendapatkan kiriman dari orang tuanya. Dia berasal dari Indonesia Timur. Begitu. Kemudian ketika kami memperhatikan dengan seksama, ternyata mata bisa melihat tetapi belum tentu bisa mengetahui apa yang terjadi. Maka kami baru tahu bahwa teman kami ini memang mengalami pergumulan dan kesulitan begitu. Mengapa saya bercerita ini? Karena saya ingat betul begitu. Karena suatu hari saya mengentari, kamu kok kayak semakin tua, rambutmu rontok, badanmu kurus, kayak nenek-nenek begitu. Dan dia hanya tersenyum. Setelah itu saya menyesal sekali karena ternyata apa? Dia mengalami itu karena 6 bulan orang tuanya tidak bisa mengirimkan apa-apa. Dan 6 bulan itu dia hidup dari belas kasihan ibu kosnya. Dia tidak bisa membayar kos, tidak bisa membayar apapun, tapi ibu kosnya itu sangat keren sekali. Dia kamarnya itu di sebelah rumah dan itu dihubungkan dengan sebuah jendela. Selama 6 bulan, ketika ia tidak mendapat kiriman dari orang tuanya, ibu kosnya itu di jendela itu selalu meletakkan nasi, sayur, dan kemudian ada sambal dan ada lauk. Lauknya kalau enggak tempe, tahu, kalaupun bisa mendapatkan berkat itu telur begitu. Ketika saya menjenguk dia mengatakan itu. Saya bersyukur Mas Tri. Ibu kos saya itu luar biasa. Saya tidak bisa membayar tapi saya dipelihara setiap hari. Maka ketika dia mendapatkan ransum dari ibu kos itu akan coba dimakan 3 kali. Dia mengatakan saya bersyukur. Saya masih bisa makan. Masih bisa diperhatikan orang. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mengapa dia bisa menjalani itu? Karena ada rasa syukur. Di tengah kesulitan yang luar biasa, dia tidak mengeluh. Dia tidak berteriak, dia tidak meratapi diri, dia tidak menjadikan dirinya seolah-olah orang yang paling menderita di dunia. Enggak. Baru ketika kami tahu maka kita urunan, kita berupaya menyuplai apa yang bisa kita bantu. Bahkan terakhir kali kita mengumpulkan uang, coba kamu pulang. Apa yang terjadi dengan orang tuamu? Barulah kemudian kita mendapat kabar bahwa orang tuanya, dinasnya itu dipindah ke sebuah daerah yang jauh begitu. Kalau zaman sekarang tinggal HP ya, pada zaman dulu belum ada HP. Jadi dan tidak bisa memberitahu dan tidak bisa mengirimkan uang itu. Nah seorang terkasih, dia sudah menjalani itu. Karena ada rasa syukur dalam hidupnya. Mengapa? Karena permasalahan itu milik setiap manusia dan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan dalam bacaan kita. Dalam bacaan kita pertama-tama disampaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ini hanya contoh satu permasalahan. Tapi sebenarnya hidup manusia itu selalu bergumul dan juga bergelut dan selalu berhadapan dengan masalah. Karena kalau sudah tidak ada masalah berarti kita sudah dibaringkan dalam peti. Dibaringkan dalam peti pun kadang-kadang masih ada masalah ya. Jadi mari kita perhatikan, hidup itu pertama-tama dihadapkan dengan permasalahan. Nah yang membedakan adalah ketika menghadapi masalah apa yang kita lakukan. Maka kita perhatikan 10 orang berpenyakit kulit, sekarang terjemahnya TB2 itu berpenyakit kulit, TB1 itu masih dengan kusta. Nah walaupun penyakit kulit, mereka akhirnya menjadi berkumpul 10 orang, menjadi satu keluarga karena nasib. Sama-sama berpenyakit, sama-sama terusir dari keluarga, sama-sama terusir dari kampungnya, dari kotanya, sama-sama terusir dari peribadahannya. Mereka menjadi orang najis.
mereka menjadi orang yang tersingkirkan. Mereka menjadi orang yang berdosa. Dan mereka kemudian berkumpul senasib menjadi satu keluarga. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang pada waktu itu melakukan perjalanan dalam perbatasan Samaria dan Galilea, maka kemudian mereka berseru dan berteriak kepada Yesus. Ini saya menamainya iman yang berteriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Iman yang berteriak dalam penderitaan, dalam pengasingan, dan ketika dalam penyakit sosial yang mereka terima, bahkan ritual pun mereka tidak, mereka ternyata tidak kehilangan pengharapan. Mereka berteriak ketika berjumpa dengan Yesus. Ini masih keren, saudara yang terkasih, saya kira. Dan sebenarnya ini bukan hanya dilakukan oleh 10 orang berpenyakit kusta ini. Hampir setiap manusia yang mengalami permasalahan dalam hidupnya, yang masih punya harapan itu biasanya berteriak kepada Allah. Alkitab dipenuhi dengan teriakan-teriakan orang percaya. Berseru dan berteriak kepada Allah, mengapa ini terjadi, mengapa Allah membiarkan, mengapa Allah tidak menolong. Jadi teriakan itu sebenarnya bukan tanda putus asa, walaupun sebagian iya. Teriakan kepada Tuhan itu sebenarnya tanda dari sebuah iman yang masih ada, pengharapan yang masih ada, semangat yang masih ada. Maka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah saya. Dan luar biasanya, maka Yesus menjawab mereka. Jawabannya singkat, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini sebenarnya kalau kita membaca saat ini, Yesus ini ngapain sih ya? Permintaannya ini, jawabnya ini begitu. Seakan-akan nggak nyambung ya. Sembuhkanlah saya begitu. Nah kalau dalam bacaan di 2 Raja-Raja, kalau kita membaca kisah Naaman, dia sangat kecewa ketika Nabi Elisa itu mengatakan, begitu dia udah sampai ke depan rumahnya Nabi Elisa, pergilah, mandilah di Sungai Yordan. Dia sangat kecewa. Paling tidak, kata Naaman, seakan-akan dia memanggil nama Allahnya, melakukan gerakan-gerakan di atas penyakitku, sehingga kemudian aku sembuh. Lah kok hanya disuruh jauh-jauh datang, pergilah, mandilah di Sungai Yordan. Ini sama dengan 10 orang kusta ini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa yang terjadi? Mereka pergi atau tidak? Iman yang melangkah, itulah yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita melihat Tuhan peduli dengan mereka yang berteriak. Tuhan mengerti setiap pergulatan dan pergumulan dari yang dihadapi oleh orang-orang itu. Dan Tuhan tidak membiarkan. Dan terlebih lagi Tuhan memberi jawab atas teriakan itu. Maka yang kedua yang kita lihat adalah mereka pergi melakukan itu. Ini iman yang melangkah. Iman yang mengatasi akal. Secara akal, ini tidak masuk akal begitu loh. Minta kesembuhan malah disuruh, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Memang sih yang akan memverifikasi apakah mereka nanti sudah tahir atau sembuh itu imam-imam. Tapi bagaimana mungkin sementara mereka masih sakit tapi disuruh melangkah, pergilah. Bagi akal kita itu enggak masuk akal. Tetapi justru iman yang melangkah adalah iman yang melampaui akal. Ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan adalah kunci utama untuk menerima mujizat dan kesembuhan. Belum melihat, tapi yakin bahwa keinginannya itu terkabul. Belum merasakan itu digenggam tangannya, tapi dia sudah meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Tidak mudah loh. Naaman tidak mudah. Petrus juga tidak mudah. Tuhan, semalaman kami sudah menabarkan jala dan tidak dapat apa-apa. Ketika disuruh Tuhan apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah, kayulah perahumu lebih dalam lagi dan tebarkanlah jalamu. Tuhan, semalaman kami yang berpengalaman jadi nelayan ini melakukan itu, nggak dapat apa-apa. Okelah. Tetapi karena engkau yang menyuruh, Petrus melakukan dengan sedikit terpaksa sebenarnya. Menebarkan jala dan dapat.
Tapi kalau orang-orang ini enggak. Begitu mendengar apa yang diperintahkan Yesus, melakukan, mengerjakan. Nah, sebenarnya ini problem utama dalam kehidupan kita manusia zaman sekarang. Mengimani, mengamini, mentaati apa yang Tuhan katakan. Itu seringkali menjadi pertarungan yang utama dalam kehidupan kita. Ada seorang jemaat yang mengatakan, Pak Pendeta, boleh enggak saya pergi ke dukun untuk mengatasi masalah ya? Oh, enggak boleh. Tapi saya sudah pergi Pak Pendeta, jangan dimarahi ya, namanya juga usaha. Kalau kita hanya berdoa, mendengarkan janji Tuhan, enggak disertai dengan usaha kan ya bagaimana? Begitu. Pak Pendeta jangan marah ya, begitu. Marah enggak Bapak Ibu? Ya saya sih enggak marah, hanya pergilah dan jangan kamu ulangi lagi. Nah kalau orang udah terus terang, jangan dimarahi, masuk mau dimarahi begitu. Maka pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu dan Saudara, problem utama kehidupan orang beriman saat ini adalah berani mengatakan ya dan amin dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Kalau orang GKI selalu bertanya, Pak Pendeta, sebenarnya persepuluhan itu masih berlaku enggak sih? Kalau saya mengatakan persepuluhan itu ketaatan. Lebih daripada itu persembahan yang lain itu syukur. Lah berani enggak engkau menghidupi ketaatan itu? Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap lain misalnya? Dan masih banyak yang seringkali kemudian kita timbang dengan akal kita pertimbangkan dengan logika kita, kayaknya ini enggak masuk akal. Dan kemudian kita tidak melakukan. Dan kemudian tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ke-10 orang ini langsung pergi. Iman yang melangkah, iman yang yakin bahwa apa yang dikatakan Allah akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan buktinya mereka sembuh. Ini membuktikan. Iman yang melangkah adalah iman yang melampaui rasio dan akal kita. Kemampuan berhitung kita sebagai manusia dilumpuhkan oleh iman yang melangkah. Mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ini bukan permasalahan terbesar. Mari kita lihat, lanjutkan yang ketiga. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Iman yang bersyukur. Inilah yang membedakan manusia satu dengan yang lain. Inilah yang membedakan orang beriman satu dengan yang lain. Begitu satu orang itu merasakan sembuh atas perintah Yesus itu, maka dia tidak melanjutkan perjalanannya bertemu dengan imam. Tetapi dia kembali U-turn. Untuk apa? Mencari sang sumber berkat itu. Orang ini tidak terpaku pada berkat yang ia terima, blessing-nya, tetapi ia kembali kepada sang pemberi berkat. Ini kualitas yang tidak akan didapatkan pada semua orang percaya dan semua orang Kristen. Ada banyak orang yang bersuka cita karena berkat Tuhan, karena sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada orang yang kemudian memuliakan sang pemberi berkat itu. Bukankah ketika dia memuliakan itu tidak diam saja? Memuliakan itu artinya memproklamasikan, sehingga setiap orang tahu. Aku sembuh loh. Karena ada Yesus yang mengatakan, pergilah kepada imam-imam. Aku sembuh loh, begitu. Maka kemudian dia dikatakan memuliakan Allah. Yang kedua, kemudian dia sujud di depan kaki Yesus. Mengakui kedaulatan kuasa ilahi dalam diri Yesus. 9 orang tetap fokus pada menjumpai imam-imam untuk dinyatakan tahir. Tetapi satu orang ini kembali bersujud menyembah Yesus. Mengakui otoritas Allah yang ada dalam diri Yesus. Nah ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ada banyak orang yang hanya fokus pada berkat.
tetapi sedikit yang memfokuskan dirinya kepada Sang Pemberi berkat. Ada orang yang hanya fokus pada kesembuhan, tetapi tidak membawa dirinya pada penyembahan kepada Allah. Karena itu tidak mengherankan, tidak semua orang Kristen yang mengikuti ibadah yang sama, kegiatan yang sama, berkat yang sama, memiliki kualitas iman yang sama. Belum tentu. Ada orang yang datang ke gereja fokusnya, aku dapat berkat. Tapi ada orang yang fokus utamanya adalah aku mau menyembah Sang Pemberi berkat itu. Apakah kemudian ada dampak yang berbeda antara orang yang hanya legalis, melanjutkan berjumpa dengan imam dan dinyatakan sehat, dengan yang kembali kepada Yesus? Perbedaannya sangat luar biasa. Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang yang bersyukur kembali memuliakan Allah dan bersujud, mengakui otoritas Allah, menemukan Allah dan bukan hanya berkatnya, ia mendapatkan berkat secara holistik atau utuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ia tidak hanya disembuhkan dari penyakit kulitnya, tetapi ia benar-benar mendapatkan relasi yang utuh dengan Allah, diselamatkan hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang hanya fokus mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, berkat. Tetapi sebenarnya dia tidak peduli dengan aku nanti selamat atau tidak. Tapi perhatikan satu orang Samaria ini. Ketika dia kembali, dia menyatakan syukurnya, maka itu mengubah seluruh hidupnya. Bukan hanya berhasil atau sembuh di dunia ini, tetapi terjamin hidupnya. Imanmu menyelamatkan kamu. Menyelamatkan itu artinya engkau akan bersama dengan aku. Ini luar biasa. Ucapan syukur ternyata itu bukan hanya memulihkan dari permasalahan jasmani. Ucapan syukur yang tulus atas karya Allah. Dan ketika kita memuliakannya, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus dan mengakui otoritasnya, maka itu membawa keselamatan yang bukan hanya kesembuhan kulit, tetapi juga keselamatan yang menjamin hidupnya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Sayangnya ada banyak orang yang terpaku pada Yesus hanya pada berkat-berkat apa yang akan kuterima, tetapi tidak menjumpai keselamatan secara utuh yang Yesus bawa itu. Memang sih promosi kamu adalah anak raja, kamu akan berhasil. Boleh. Tetapi ketika tidak berhasil kecewa dan meninggalkan Yesus. Ya karena Yesus hanya dipandang sebagai pemberi berkat. Mereka tidak menemukan relasi yang utuh dengan Allah dalam Yesus dan menemukan hal utama yang dibawa Yesus, yaitu keselamatan. Utuhnya adalah di situ. Oke, mengapa seringkali kita sulit untuk bersyukur? Bu, suka duduk di depan enggak? Karena kalau duduk di depan itu pasti saya tanya dulu. Mengapa, Bu? Sebenarnya dalam hidup bersama di tengah keluarga dengan suami, dengan anak-anak itu, kita lebih banyak bersyukur, mengatakan terima kasih Tuhan untuk suamiku. Sudah mengatakan itu berapa kali? Atau lebih sering ngomel begitu loh. Ngomeli dia dengan segala kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya, mungkin juga kadang itu kesembronoannya dan kurang telitinya. Kamu kok gitu terus ya? Oh, sorry. Oke. Nah, saudara terkasih, ketika akhir dari kisah ini kan ternyata rasa bersyukur itu
Kalau tadi awal saya mengatakan 99 permasalahan manusia itu adalah tidak ada rasa bersyukur. Dan ternyata rasa bersyukur itu membawa kita jauh daripada apa yang kita bayangkan. Bukan hanya disembuhkan, tetapi kita berjumpa dengan Sang Penyembuh itu secara pribadi. Fokusnya bukan hanya mendapatkan dari Sang Pemberi berkat itu, tetapi kemudian fokusnya adalah hidup bersama dengan Sang Pemilik berkat itu, Sang Pemberi berkat itu. Ketika kita hidup di tengah keluarga, mungkin lebih banyak kita mengeluh tentang orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita. Karena mata kita fokus pada hal-hal yang kurang, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Tetapi melalui hal ini sebenarnya kita diajak untuk mencoba melihat secara lebih utuh akan relasi dalam kehidupan. Sebenarnya kalau kita melihat banyak hal yang diberikan Tuhan melalui orang-orang itu, dan kemudian kita bisa mencari alasan untuk menyempurnakan hidup melalui ucapan syukur. Oke, saya sekarang mengajak nih challenge. Setiap hari kita mencari 3 hal di mana kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. 3 hal ya, setiap hari 3 hal. Nah, minggu depan cerita nih, kalau setiap hari 3 hal, 1 minggu berarti ada berapa hal yang kita syukuri? 21 hal. Kalau kira-kira 21 hal kita syukuri, ada waktu untuk tidak bersyukur enggak? Ya mungkin ada sih, cuman itu akan semakin berkurang. Ingat, kita hidup di tengah teman-teman, rekan yang mungkin bisa mendapatkan hal yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita bisa mensyukuri itu, yang menyempurnakan apa yang Tuhan berikan. Salah satu penyakit dalam kehidupan orang Kristen, termasuk pemuda, adalah ketika tiba saatnya untuk bersaksi. Nggak ada yang bisa bersaksi. Ya karena apa? Ya karena nggak ada yang bisa saya syukuri dalam hidup. Hidup saya flat-flat saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Padahal minggu biasa atau minggu ordinari itu adalah minggu yang paling dominan dalam kalender gerejawi. Dan di minggu biasa itu Yesus melakukan hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi itu luar biasa. Sesuatu yang biasa, ketika kita pandang dari sudut pandang orang beriman, itu menjadi luar biasa. Dan kita bisa berkisah. Berkisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Bukan berkisah tentang kita yang selalu hebat dikasih Allah. Enggak, berkisah tentang Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Berkisah tentang Allah yang hadir dalam keterbatasan kita. Berkisah tentang Allah yang memampukan kita untuk mengubah orientasi hidup itu. Dan percayalah, maka ketika saudara belajar bersyukur dalam hidup saudara, itu akan mengubah begitu banyak hal. Pertama-tama mengubah wajah saudara. Saudara bersyukur, bersyukur. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya kalau hidup kita tidak luar biasa, enggak apa-apa seperti 10 orang Kosta itu. Tapi setelah pulang ibadah menjadi luar biasa, berbeda. Saudara mau berubah? Diubahkan oleh rasa syukur? Mau? Mau atau mau banget? Ya, kiranya Roh Kudus sebagaimana memampukan ke-10 orang kusta untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna, maka kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang kesempurna itu juga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan berkati, amin. Mari kita bersama-sama masuki saat hening kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau senantiasa mengajar kami tentang hidup dan kehidupan, tentang iman dan beriman. Maka biarlah apa yang kami baca dan kami dengarkan saat ini bukan hanya menjadi kisah-kisah orang-orang percaya di masa lalu, tetapi ini juga menjadi bagian dari kehidupan kami.
Sehingga setiap kehidupan kami juga diubahkan oleh kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada setiap kami. Mampukanlah kami Bapa untuk menghidupi apa yang Engkau perdengarkan kepada kami, sehingga sungguh kemudian apa yang kami dengar itu akan mengubahkan kehidupan kami. Biarkanlah rasa syukur yang tulus atas karya-Mu dalam kehidupan kami itu melandasi setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami bisa melihat begitu banyak hal luar biasa di tengah hal-hal yang biasa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, dalam kebersamaan ini kami juga berdoa untuk anak yang terkasih Pak Gideon dengan pemulihan kesehatannya, bagi keluarga yang mendampingi dan juga merawatnya, karuniakanlah kasih dan kesabaran dan setiap hal yang dibutuhkan, sehingga dalam iman yang melangkah, iman yang berteriak, maka anakmu Pak Gideon ini juga akan Engkau pulihkan kembali. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap anak-anak-Mu, mampukanlah kami untuk menjaga hidup kami, pola pikir kami, pola makan kami, dan pola hidup kami, sehingga kesehatan bukan hanya menjadi doa, tetapi kami wujudkan dalam sebuah sikap yang bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan masuk atau mencari tempat untuk kuliah, Tuhan pimpin dan berkati, sehingga mereka menemukan tempat yang telah Engkau pilih dan Engkau tunjukkan, tempat yang terbaik di mana mereka akan mempersiapkan masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dalam perkuliahan, Engkau membimbing mereka yang melaksanakan tugas akhir, berkati dosen yang membimbing agar bisa menjadi teman, sahabat, penyemangat yang membuat anak-anak-Mu sungguh bisa menyelesaikan tugas akhir itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kami juga berdoa untuk kelancaran sidang ataupun seminar tugas akhir dari anak-anak-Mu, yakinkan mereka. Mereka sudah mengerjakan dengan baik dan ketika diuji mereka akan bisa mempertanggungjawabkan atau menjawab dengan baik. Demikian juga berkati anak-anak-Mu yang mulai memasuki semester baru atau mulai skripsi, Tuhan yang akan berkati. Sehingga melalui segala sesuatu yang berjalan dengan baik, setiap anak-anak-Mu bisa lulus tepat waktu. Dan juga setiap waktu yang ada sungguh-sungguh mereka pergunakan dengan baik. Secara khusus kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu agar mereka memiliki hubungan atau relasi yang hidup dengan Engkau. Mereka bukan hanya menjadi orang-orang legalis yang mengerjakan segala sesuatu hanya karena aturan, hanya karena ritual. Tetapi seperti satu orang yang kembali melangkah mencari Engkau, demikian juga dengan setiap kami akan menemukan Engkau dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, bahkan dalam hal-hal sederhana setiap hari. Biarkanlah melalui itu kami sungguh-sungguh terus bisa melangkah di jalan yang Tuhan tunjukkan, dan tidak tersesat dengan godaan-godaan yang ditawarkan dunia pada saat ini. Mampukanlah kami untuk terus mempercayai Engkau yang punya otoritas dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami tidak kehilangan iman kami di tengah dunia yang ingin menghanyutkan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan memimpin dan menuntun mereka untuk menjumpai, untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk relasi dengan orang tua, relasi dengan saudara, relasi dengan kakak, adik, relasi dengan teman sepelayanan, relasi dengan teman dekat ataupun pacar, relasi dengan pasangan hidup. Landasilah setiap relasi itu dengan rasa syukur, karena Engkau telah menghadirkan orang-orang yang begitu luar biasa untuk menemani kami, menolong kami, sehingga perjalanan kami menjadi lebih indah. Mampukanlah kami untuk mensyukuri itu, sehingga setiap orang yang Tuhan hadirkan sungguh akan semakin mendewasakan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami, setiap langkah kaki kami ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya taat, tetapi kami juga menjadi pribadi-pribadi yang terus merangkai hidup kami dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami dan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara dikasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas rencana-rencananya yang sempurna bagi hidup kita. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan dapat disampaikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau ditransfer ke nomor rekening GKI Bogor Baru, atau dengan menggunakan e-wallet dengan terlebih dahulu memindai barcode kris. Nomor rekening dan kode kris juga terdapat pada bagian belakang beberapa kursi jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian, hitung berkat-Mu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, saya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat diundang untuk berdiri. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan persembahan dari umat-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk melihat betapa banyak berkat yang kami terima dari Tuhan, dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam hidup dan dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kepada kami juga untuk dapat mempersembahkan hidup kami
sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur sepertinya sederhana dan mudah. Padahal mengucap syukur adalah hal yang luar biasa maknanya. Karena itu akan mengubah keseluruhan hidup kita, bagaimana kita memandang dan menjalani hidup kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, yakinlah bahwa itu akan membuat engkau semakin teguh untuk mengikuti Yesus. Permasalahan ada, tapi kita bisa berseru dan Tuhan menjawab. Tetapi ingat, jangan hanya fokus pada apa yang kamu minta, tetapi fokuslah pada Sang Pemberi yang akan memampukan kamu untuk sungguh-sungguh merasakan perubahan dalam hidup. Ketika kita terus bisa bersyukur dan melangkah bersamanya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakat. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ikutlah dan melangkahnya bersama dengan Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, yakinlah Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ia akan mendengar ketika engkau berteriak dan menolong engkau, menyediakan pertolongannya setiap waktu. Maka undurlah dari tempat ini dengan keyakinan bahwa berkat-Nya akan senantiasa menyertaimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin.
Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Em, Luar biasa sekali pada sore ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan lancar di sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari singer, pemusik, operator dan juga majelis pendamping dan juga tentunya Bapak Pendeta Tri. Ya. Mungkin langsung saja ke bagian warta. Di sini ada satu warta yang akan saya sampaikan, yaitu ada penutupan bulan keluarga pada tanggal 1 November ya, Sabtu 1 November 2025. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi per bulan ini dilaksanakan berbagai rangkaian bulan keluarga di GKI Bogor Baru, dan nantinya akan ditutup pada tanggal 1 November di hari Sabtu yang bertepatan di taman belakang GKI Bogor Baru pada pukul 4 sore gitu. Jadi nama acaranya GKI Bobas Family Garden Party ya, luar biasa, keren banget nih kayak acara ini. Bakal party ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk wartanya.